Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Utopin Cetenoye, NIM 2214201133, jurusan Ilmu Keperawatan semester 2. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat kali ini saya akan memaparkan sebagian materi tentang penggolongan obat-obatan dengan mata kuliah farmakologi dengan dosen pengampu Hani Makorimbang Eskep Amkas untuk memenuhi UTS. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patofisiologi dan rangka penetapan, diagnosis, pencegahan, penyembuhan, penyelidikan, peningkatan dan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Obat adalah zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penuhnya. Kesembuhan adalah farmakologi. Penggolongan obat. Penggolongan obat secara luas dibedakan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Yang kedua, penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Yang ketiga, penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian. Yang keempat, penggolongan obat berdasarkan cara pemakaian. Yang kelima, penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Yang keenam, penggolongan obat daya kerja atau terapi. Yang ketujuh, penggolongan obat berdasarkan asal obat dan cara pembuatan. Penggolongan obat berdasarkan jenis dan penanda, terdiri dari obat bebas, obat terbatas, obat keras, obat wajib apotek, obat psikotropika, dan obat narkotika. 1. Obat bebas. Obat bebas yang dibeli secara bebas tanpa penggunaan resep dokter. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus sakit menggunakan. Yang ketiga, obat keras. Berdasarkan pengawasan dari dokter dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan berujung pada kematian. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkungan merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Obat keras disertai dengan perhatian bagi penggunanya. Yang keempat, obat psikotropika dan narkotika. Obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungannya. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran putih bergaris tepi merah dan terdapat simbol palang berwarna merah di dalamnya. Narkotika adalah atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkan ke dalam tubuh manusia. Nama obat dan zat aktif yang terkandung, logo atau simbol. Golongan obat, nomor izin edar, NIE atau nomor registrasi, waktu kedaluarsa, expire date, kemasan obat, indikasi, efek samping, serta nama alamat industri farmasi. Obat keras disertai dengan perhatian bagi penggunaannya. Perhatian nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan perhatian. Perhatian nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan
telang. Perhatian nomor 3. Awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Perhatian nomor keempat, awas obat keras hanya untuk bakar. Perhatian nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelang. Perhatian nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelang. Nama obat dan zat aktif. Menjelaskan tentang nama obat serta zat aktif yang terkandung. Yang kedua, logo obat. Terdapat pada kemasan obat simpul atau logo berupa tanda lingkaran sebagai identitas golongan obat, yaitu obat bebas terbatas, obat keras. Yang ketiga, nomor izin edar dan nomor registrasi adalah menjelaskan obat telah terdaftar di Badan POM sehingga ada jaminan bahwa obat aman, terkhasiat, dan bermutu. Yang keempat, waktu kedaluarsa menjelaskan batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk. Bila penggunaan telah melewati batas waktu kedaluarsa, produk tidak menjamin. Yang kelima, nama dan alamat industri farmasi menjelaskan perbuatan obat industri farmasi. Yang keenam, indikasi. Perhatian indikasi obat yang tercantum pada kemasan sesuai dengan gejala penyakit yang dialami. Yang ketujuh, efek samping menjelaskan tentang efek yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi setelah minum obat. Pada takaran langsing, misalnya dapat menyebabkan kantuk, mual, gangguan dalam saluran, dan cedera. Demikian akhir dari presentasi saya. Terima kasih. Shalom. Bagi Anda yang sudah lulus SMK maupun SMA, mari bergabung bersama kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kita mempunyai ada 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Yang kedua, Fakultas Pertanian. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang keempat, Fakultas Hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik. Yang keenam, Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung tempat kuliah, kami akan menunggu di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.